Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke video ketiga yang terkait dengan apositif, seperti janji saya, kita akan praktek dulu yang terkait dengan skill 1, subject verb agreement dengan object of preposisi ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini yang terkait dengan object of preposisi. Oke. Nah, untuk praktis 3, oke, teman-teman nanti silakan di pause. Nah, kita akan bahas sama-sama soal yang terkait dengan subject verb agreement dengan object of preposisi. Nah, di sini untuk di nomor 1, di sini, ini saya akan berikan dulu highlighter supaya teman-teman bisa pahami lebih jelas. Untuk di soal nomor 1, subjeknya adalah Mark Twain. Nah, ini subjeknya nih. Yang kita cari di sini adalah kata kerja ya. Nah, keterangan waktunya ada nih, delete H ya. Nah, itu menandakan body simple past. Rumus simple past yang pertemuan pertama atau video pertama itu adalah subjek verb 2 ya. Maka jawabannya adalah call. Nah, kenapa Bravo nggak bisa? Karena calling ini seharusnya ada to be ya. Kalau dia mau benar, was calling misalnya. Charlie kenapa bisa belum tepat? Karena ada he. Nah, itu double subject sama Mark Twain ya. Kalau delta is call ini nggak bisa ya, karena ini kepunyaan dia menjadi kata benda, noun phrase namanya nanti, modifikasi kata benda ini guys. Maka yang verb itu adalah alpha ya. Sedangkan nomor 2, di sini early bukan subjek ya, dia cuma keterangan. Jadi early-nya ini keterangan doang. Nah, sedangkan terus di sini ada yang jari-jari kaki. Ya, berarti yang hilang di sini adalah subjek dengan kata kerjanya. Jadi early ini cuma keterangan, terus ini adalah objek, artinya jari-jari kaki. Nah, kita analisa kalau misalnya alpha itu nggak boleh ya, karena nggak ada verbnya. Kalau misalnya bravo itu terbalik, seharusnya horsesnya dulu, baru headnya ya. Kalau delta kenapa bisa belum tepat? Karena effing di sini verbing harus ada bantuan to be ya. Ingat verbing yang kemarin harus ada to be-nya. Maka yang benar adalah Charlie. Subjeknya horses, verbnya lah head ya. Artinya memiliki, bentuk kedua dari kata have. Nah, untuk yang di nomor 3, nah di sini penandanya lah of ya. Yang tadi preposisi, ingat fungsi preposisi ketika setelah preposisi ketemu noun atau verb yang diingkan ya. Nah, ketika teman-teman lihat optionnya, verb yang diingkan di sini adalah alpha ya, of becoming. Nah, itulah fungsi preposisi. Jadi ketika ada preposisi, mau tidak mau verb yang diingkan. Nah, nomor 4 ini lumayan rumit. Nah, teman-teman tandai dulu bahwa to biggest resource ini adalah subjeknya, tapi di sini verbnya lah are. Nah, maka cari kayak di option di mana ada kata benda yang plural nih, supaya dia sesuai dengan verb are ya. Kalau kita lihat optionnya, alpha itu nggak bisa. Kenapa? Karena the two biggest resort in Arkansas, subjeknya bukan are tapi is kan. Nah, to-nya di sini pun harus mengacu pada benda yang lebih dari satu atau jamak ya. Maka yang benar adalah Bravo. Kenapa Charlie dan Delta salah atau belum tepat? Karena Charlie dan Delta ini double R ya, itu double kata kerja. Nah, untuk di soal nomor 5 ini lebih mudah, subjeknya adalah Nasser Lin dan B. Johnson. Space Center, ini subjeknya. Kalau sudah ada subjeknya, maka kalian butuhkan cuma kata kerja ya. Nah, kata kerja di sini yang berlaku adalah Charlie. Alpha dan Bravo itu tidak bisa karena double subjek, Delta ini bukan kata kerja ya. Dia menjadi subjek lagi kalau Delta guys. Nah, itu untuk praktis 3. Ya, mudah-mudahan teman-teman ada berapa benar, mungkin dapat 3 benar, ini sudah lumayan ya. Lanjut untuk di praktis 4, lanjutan dari tadi. Nah, tingkatannya sama. Oke, lihat di nomor 6, subjeknya adalah the large carotid artery. Karena subjeknya sudah ada, berarti yang kita butuhkan di sini adalah kata kerja ya. Nah, kita lihat dulu, kalau misalnya alpha carrying blood, harus ada to be ya, karena verbing itu butuh bantuan to be, nggak bisa. Bravo yang menjadi masalah, the large carotid artery blood is carried to bla bla. Nah, kenapa ini juga belum tepat? Karena blood di sini bisa jadi menjadi subjek ya. The large carotid artery sudah subjek nih. Blood lagi menjadi subjek ya, berarti double subjek. Maka yang benar adalah carries blood, ini membawa darah ya ke bagian utama dari otak. Maka jawabannya adalah Charlie. Kalau delta itu terbalik, nggak bisa. Carries-nya dulu ya kan, karena carries ini butuh objek. Jadi ada kata kerja itu juga yang memang butuh objeknya, kayak send, mengirim ya. Send apa? Mengirim surat misalnya. Misalnya makan ya, itu butuh objek juga. Jadi ada memang kata kerja nanti yang butuh objek, teman-teman. Nah, nomor 7 di sini subjeknya adalah dependent rasa pine ya.
Nah, verbnya adalah is. Karena kemarin di video pertama ketika subjek verbnya sudah teman-teman dapat, maka yang dicari adalah objek. Nah, objeknya itu berupa noun phrase ya. Maka jawabannya adalah alpha. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih ingat di video pertama kalau subjek dan verbnya sudah terpenuhi, maka yang kita cari adalah objek ya. Nah, objeknya itu adalah alpha nih, the source of the most of the timber ya, used by forest product firms. Jadi alpha ini menjadi objek. Nomor 8, nah yang hilang di nomor 8 di sini adalah subject verb ya, karena kalau kita baca radio as the first practical system of wireless telegraphy itu tidak ada subject verbnya nih. Maka yang memenuhi syarat di option subject verb ini adalah option delta. Subjeknya Marconi, verbnya develop. Dia pakai verb 2 ya. Walaupun sebenarnya di sini tidak ada keterangan waktunya. Karena di option lain pun Marconi's development itu tidak ada verbnya. The development of by Marconi tidak ada verbnya. Charlie pun tidak ada verbnya juga. Maka yang memenuhi syarat itu delta ya. Nah, nomor 9. In 1975, subjeknya sudah ada nih, the first successful space probe. Nah, ada kata to. Nah, to ini preposisi yang tadi yang kita pelajari ya. Nah, to Venus, taruh dulu to Venusnya guys. Jadi to Venus. Nah, sayangnya di option semua ada to Venus, to Venus, to Venus. Kayak ada to Venus, ada to Venus the, ada to Venus was, ada to Venus it was. Nah, kalau teman-teman melihat kalimat ini beginning to send information back to Earth, itu tidak ada kata kerjanya. Untuk memenuhi syarat bahwa verbing ini berfungsi sebagai kata kerja, yang video pertama, harus teman-teman taruhkan to be ya. Maka jawabannya adalah Charlie. Nah, kita analisa kenapa alpha, bravo, dan delta belum tepat ya. Kalau misalnya alpha, the first successful space probe to Venus, beginning to send information back to Earth, itu belum ada kata kerjanya ya. Berarti alpha itu belum tepat. Oke, karena to send di sini bukan kata kerja yang utama ya. Dia cuma adalah pelengkap, komplement. Misalnya, I want to go. Jadi verb utamanya want, to go ini cuma pelengkap ya. Kalau misalnya teman-teman pilih bravo sama, tidak ada verbnya. Kalau delta lebih parah lagi, ada it-nya itu double subject ya, maka jawabannya adalah Charlie. Sedangkan di nomor 10 ini gampang guys. Nah, di sini kalian sudah lihat in 8067 itu sudah penanda simple past. Nah, di video pertama bahwa simple past polanya adalah subjek verb 2 ya. Nah, kalau kita lihat optionnya yang memenuhi syarat subjek verb 2 itu adalah delta. Subjeknya ada United States, verbnya adalah purchase. Purchase ini verb 2 ya. Oke, nah sekian untuk pembahasan untuk di video kedua yang sangat berkaitan dengan video pertama yang terkait subject verb agreement dengan hati-hati object of preposisi. Nah, kita akan ketemu untuk di video ketiga yang berkaitan dengan apostif. Thank you buat hari ini atau buat untuk video kedua. Thank you so much buat teman-teman yang sudah memperhatikan lebih dalam tentang pembahasan subject verb dan object of preposisi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.